Ya, saudara, News Petang kembali hadir menemani Anda bersama saya, Muhammad Novianur Iqmah. Dan saya Ditya Fitra. Dengan sejumlah informasi aktual dan terpercaya, kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Anies Baswedan sebagai saksi terkait korupsi lahan DP 0% di Munjul, Jakarta Timur. Sekarang sudah terhubung dengan saudara Muklas. Silakan Muklas. Pada tanggal 21 September 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi telah memenuhi panggilan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian Edi Marsudi telah datang pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh Anies Baswedan pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Keduanya dipanggil untuk sebagai saksi tersangka mantan dirut perusahaan umum Jaya yaitu Yori C. Dan KPK menetapkan tersangka lainnya yaitu Ketua dan Wakil Dirut PT Perusahaan Andora dan Ketua Dirut Perusahaan Haldira Berkajaya. Kasus tersebut bermula saat Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda mengeluarkan dana sekitar 217 miliar rupiah untuk pengadaan lahan sekitar 41, hektar di Munjul. Tetapi tanah tersebut belum berpindah tangan ke Pemprov DKI Jakarta. Demikian laporan yang saya sampaikan. Saya Muklas Sirajudinova, kembali ke studio. Terima kasih saudara Muklas. Beralih lagi berita selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menentukan tanggal pencoblosan pemilu 2024 pada hari ini. DPR RI fraksi PAN Gus Pandi Gaus mengatakan penentuan tanggal pencoblosan ini akan dibahas dalam RDP antara Komisi 2 bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah. Bersama rekan kita Dwi Suseno di gedung DPR, silakan Dwi. Baik, Adit dan Novianur. Hari ini Rabu 6 Oktober 2021, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN Gus Pardi Gaus mengatakan penentuan tanggal pencoblosan dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah. Sebagai informasi pemirsa, tanggal pencoblosan pemilu 2024 sebelumnya menjadi polemik lantaran usulan KPU dan pemerintah berbeda. Menurut informasi yang saya dapat, Komisi 2 akan melakukan pembicaraan lebih lanjut sebelum menetapkan tanggal pencoblosan. Dari yang sudah beredar, DPR condong sepakat kepada usulan pemerintah agar tanggal pencoblosan 15 Mei 2024. Kembali ke studio. Terima kasih saudara Dwi. Beralih ke informasi selanjutnya. Terjadinya larangan sejumlah pengamen dan ondel-ondel di sekitaran Kemayoran Jakarta Pusat mengakibatkan terjadinya kemacetan di sekitaran wilayah setempat. Sekarang sudah terhubung dengan Fegi Fohansen. Silakan Fegi Fohansen. Selamat siang pemirsa, saya Fegi Fohansen akan menyampaikan berita tentang larangan pengamen ondel-ondel di Jakarta Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melarang pengguna ondel-ondel untuk mengamen. Kebijakan ini kembali mengemuka seiring banyaknya keluhan warga terkait fenomena maraknya pengamen ondel-ondel di sudut-sudut jalanan ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan ini salah satunya bertujuan untuk menghargai ondel-ondel untuk salah satu warisan budaya Betawi. Menurut dia, kesenian ini ondel-ondel harus tetap dilestarikan dan harus ditempatkan pada tempatnya. Dia mengatakan pada tanggal 25 Maret 2021 hari Kamis, sebagai budaya bangsa seharusnya ondel-ondel dapat dihargai oleh masyarakat, bukan justru dimanfaatkan untuk mengamen di jalanan, apalagi sampai mengganggu ketertiban umum. Sekian dari saya, Fegi Fohansen melaporkan kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Fegi Fohansen. Beralih berita selanjutnya. Penurunan harga bahan baku di sejumlah pasar tradisional Jakarta Barat.
Penurunan tersebut terjadi di pasar-pasar tradisional di 8 kecamatan. Untuk mengetahui bagaimana keadaan pasar setempat, kita sudah bersama rekan kita, Fahri. Silakan, Saudara Fahri. Ya, sekarang saya sedang berada di Pasar Jaya, Jakarta Barat. Saat ini harga telur ayam di kawasan Jakarta Barat cenderung menurun. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat, Iwan Indrayanto, menyatakan bahwa harga ayam telur saat ini berkisar di harga 21.700 per kilogram. Harga tersebut merupakan harga rata-rata dari 8 pasar yang tersebar di 8 kecamatan di Jakarta Barat. Penurunan harga telur ayam ini disebabkan oleh distribusi yang sangat besar dan ketersediaan telur yang banyak, sedangkan permintaan konsumen cenderung tetap. Selain itu, untuk harga beras, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih relatif sama. Relatif stabil, bisa dikatakan stabil ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Fadil Farsi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Saudara Fahri. Beralih ke informasi terakhir. Diduga oknum Ormas Bekasi hina suku Betawi, yang dimana peristiwa ini terjadi di sebuah proyek Lagunmal, Kecamatan Bekasi Selatan, di mana peristiwa ini pada akhirnya resmi dibawa ke kepolisian. Telah viral salah satu oknum ormas di wilayah Bekasi melakukan suatu pelecehan atau penindasan bagi ras dan suku Betawi, khususnya di wilayah Bekasi. Dalam video amatir yang berdurasi 1 menit 30 detik di salah satu akun Instagram Bekasi, dalam video tersebut diperlihatkan salah satu oknum ormas mengintimidasi seorang warga yang masuk ke salah satu proyek pembangunan di wilayah Kalimalang, Bekasi Selatan. Dalam video tersebut, oknum ormas bukan hanya mengintimidasi warga tersebut, tetapi menghina salah satu suku yang menjadi pribumi di wilayah Bekasi. Ketua Dewan Penasehat PADI, Ramdan Alamsyah, mengatakan laporan ini dibuat karena adanya unsur penghinaan SARA. Masalah ini menimbulkan suatu keresahan, terutama bagi kami masyarakat Betawi, terhadap suatu kata yang dilontarkan oleh salah satu oknum ormas atau individu. Kata Ramdan Alamsyah di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Sungguh hal ini sangat kita sayangkan karena negara kita yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Semoga hal ini menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat Indonesia agar tidak terulang lagi masalah penghinaan salah satu suku, ras, maupun agama yang ada di Indonesia. Saya Muhammad Rehan melaporkan. Pemerintah DKI Jakarta sedang meningkatkan fasilitas bagi pengendara sepeda dengan memperbanyak jalur khusus sepeda. Peningkatan tersebut dibarengi dengan peraturan tegas yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengeluarkan Pergub nomor 128 tahun 2019 tentang penetapan jalur sepeda. Tindak pidana yang akan diberikan oleh pengendara motor yang melanggar peraturan yaitu minimal dipidana dengan pidana kurang paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Peraturan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 25 November 2019. Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta mengharapkan agar masyarakat mengedepankan hak pengguna sepeda. Kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai melakukan penindakan tegas pada pengendara sepeda motor yang masuk ke dalam jalur khusus sepeda. Peraturan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat DKI Jakarta, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat DKI Jakarta, khususnya bagi pengendara sepeda motor ataupun pengendara mobil.
Ya, saudara. Informasi tadi sekaligus menutupkan jumpa kita kali ini. Saya Muhammad Noviano Rikma. Dan saya Aditya Fitra. Sampai jumpa dan salam News Petang.